Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darul WL Matsir NRP 3125600036 kelas 1D4 ITB akan menjelaskan proyek UAS konsep pemrograman. Jadi kita mulai dari atas saja. Ini include sampai end if ini itu untuk import library, jadinya stdio, standard library string, type time, IO untuk Windows, dan Unisted untuk yang selain Windows. Nah, untuk define ini yang ANSI color ini kita untuk mewarnai warna outputnya. Define max soal untuk soal, max untuk maksimal array, sama max input untuk max input yang kita jawab nanti di sini. Struct key ini untuk soalnya. Untuk soalnya ada di void ini saya soal. Jadinya total ada 20 soal. Mulai dari atas lowercase ini untuk mengecilkan huruf. Jadinya misal emang ini besar semua gitu. Jadi kita lowerkan semua, lowerkan semua. Astagfirullah. Jadi di lowerkan semua. Ini jika str atau yang kita inputkan ke parameter ini nggak ada, maka dia akan langsung return alias langsung keluar. Tapi kalau ada, nanti dia akan looping sampai nggak ada isinya. Backslash 0 ini nggak ada isinya maksudnya. Jadi dia akan looping dari awal sampai akhir. Misal emang dia bakal ngelooping sebanyak 5 kali, terus yang ke-6 kalinya kan nggak ada. Nah, itu bakalan langsung keluar dari sini, dan SR-nya tadi bakalan berubah karena kita pakai pointer. Alasan kita pakai pointer juga karena biar lebih mudah saja daripada ketikan pakai i, langsung saja pakai increment saja. Void swipe untuk nge-swipe, shuffle question untuk mengacak. Habis diacak nanti kita akan nge-swipe soal yang udah kita jawab di awal, di swipe sama soal yang baru yang belum dijawab sama kita. Ini sesi untuk ini soalnya. Normalize to compare ini untuk menghilangkan simbol-simbol yang tidak perlu. Misal jawabannya tadi emang gitu. Nah, tapi kalian ngisi A-nya itu pakai add. Nanti berubahnya jadi emeng. Kayak gini. Jadinya seperti ini aja. Nah, add-nya ini langsung dihapus sama normalize to compare. Jadi ini SRC source-nya, ini destination sama destination size. Nah, kalau misal nggak ada atau destination size-nya 0, nanti langsung di return. Nah, kuncinya itu ada di sini. If al6 is al6 maksudnya adalah jika ini adalah alphanumerik alias alfabet atau numerik. Jadinya selain 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 sama A, B, C sampai Z itu bakalan dihilangin ini. No, add-nya ini langsung dihilangin. Nah, trimnya karena tadi add-nya udah dihilangin, trimnya ini bakal move alias langsung dikedepankan. Jadi awalnya itu cuma dihilangkan jadinya gini. Cuma karena ada trim jadinya spasinya dihilangin, terus ininya di move ke kiri. Untuk
mainnya. Jadi kita awalnya inisiasi soal dulu yang di atas ini. Kemudian kita inisiasi skornya dulu. Ini inisiasi use color. Jadinya yang ANSI tadi yang di atas bakal diganti ke si red, si green dan lain sebagainya. Untuk printnya template ya, print F. Kalau ngasih warna harus diwarnai awal dulu, yaitu terserah sih warnanya kayak gimana. Nanti kalau udah seperti ini baru dikasih yang reset alias yang warna putih lagi biar balik lagi gitu. Jadinya habis si blue yang ke warna biru cuma ini aja. Jadinya selain yang ini bakal di reset dan bakal jadi putih lagi di bawahnya. Tuh. Ini loop quiz pakai for in, ini char inputnya max input, jadinya ini inputnya itu pakai fgets. Kalau nggak ada isinya ya udah langsung di break aja, atau kalau error lah misalnya. Nah, ini apa, print outnya dan lain sebagainya. Nah, ini normalize compare-nya di sini. Ya, ini inputnya src destination sama ini size of alias destination size. Jika yang awalnya itu udah nggak ada alias hasilnya kosong dan srcmp dan core nomnya sama, jadi benar kasih green lalu reset lagi, nanti kasih cyan di alasannya alasannya di sini nih, di yang ini. Nah, kalau salah, misal salah yang ini ya, yang ini apalah ini, astaga. Nah, sebenarnya gini. Nah, kita langsung run saja biar kalian tahu. Nah, ini project game quiz receh dimulai. Host acara ini talk show biasanya adalah Sule dan misal kita jawab Andre gitu. Nah, jawaban Andre itu salah. Kok salah? Jawabannya adalah hadir. Alasannya kalau hostnya nggak hadir terus acaranya gimana? Nah, gitu. Tadinya ini sampai 1 sampai 20 harus dijawab dulu baru bisa keluar. Dan ada skornya kok. Jadi skornya begitulah. Kita asal saja. Nah, jadi terakhirnya kayak gini. Yang ini skornya, ini soalnya kan 20. Skornya ini tergantung, kalau misal benar jadi ininya sama strcmp iki kok ini buat compare, string compare. Kita lanjut ke MTK matematika. Ini library-nya pakai standard IO, standard library, type dan time. Max question-nya cuma 5. Jadinya kalian cuma bisa 5 terus selesai. Dan kita bisa ambil level-levelnya. Ntar langsung saja kita
Nah, selamat datang di game matematika. Walah. Ini belum saya compile lagi. Nah, mau level berapa? 1 sampai 10. Kalau misal levelnya sampai 10 itu kayaknya lebih susah dah. Nah, kita pakainya itu generate number, pakai run sama generate operator. Operatornya ini dari 1 sampai 4. Dari 0 sampai 4. 0 1 2 3 jadinya. Ini template srun time printf level. Ini inisiasi level. Mau level berapa? Di scan. Nah, ini untuk apa? Well, ini untuk buffer. Ini juga buffer biar enggak apa? Biar enggak langsung ke loncat ke input selanjutnya. Tab div struct ini untuk questionnya. Question max question max quiz max question tadi 5. Jadinya cuma 5 saja. Untuk lowernya, kalau levelnya lebih dari 5 bakal pakai ini. Misal 6 jadinya 6 kali 10 60. Jadinya awal langkah paling angka paling kecil itu cuma 60. Terus angka paling besarnya juga 60 ditambah 6. Jadinya angkanya besar banget. Nah, kalau yang di bawah 5 misal 4 kan bukan lebih dari 5, jadinya pakai yang ini. Kita pakai ternary ini. Jadinya false-nya di sini 4 kali 1 jam 4. Berarti yang paling kecil 4 gitu. Terus 4 kali 5, terus yang uppernya ya 4 kali 5 sama dengan 20. Jadinya yang paling kecil 4, yang paling besar 20. Terus kita generate numbernya pakai lower dan upper dan sama operator generate operatornya. Resultnya kita inisiasi serta answernya. Nah, ini kita pakai switch karena kita tadi kan generate-nya dari 0 sampai 3. Jadinya kalau 0 itu plus 1 min 2 kali 3 bagi. Nah, untuk bagi ini kalau misal 62 nya itu sama dengan 0, nanti di generate lagi yang 62 nya. Tapi kalau enggak pakai enggak 0, tapi 62 nya lebih besar, nanti bakal di swap dan hasilnya itu dibuatkan ke bawah karena ini kita pakai integer bukan pakai float. Ini sebenarnya cocok buat anak-anak sih, SD sampai TK sampai SMP lebih tepatnya. Nah, ini answernya di sini. Ini buat buffer. Nah, setelah kita jawab nanti kita simpen ke dalam kuis yang tab struct tadi. Nah, ini karena ini tadi itu cuma variabel biasa, bukan yang dari sini. Jadi nanti ini bakal berubah-ubah, lower upper nama operator dan lain sebagainya, ini bakal berubah-ubah. Nah, setelah selesai 5 soal tadi, kita bakal masuk ke sini ringkasan kuis. Kita coba dulu ya. Ini min 12. Ini ngasal saja. Ini 19. Ini dibulatkan ke bawah 6 3 2 3 pakai 3 ini pasti 3. Nah, terus ini 2. Nah,
ini kita pakai for ini yang 1 sampai 5 ini, pakai for yang di sini sampai max question, jadi sampai 5 aja, nanti di increment. Operator ini mana ya tadi, kok lupa saya. Enggak, ini baru. Ini cons ini sama kayak Diven ya, soalnya ini compilernya baru, versinya terbaru. Jadi ini opchar ini cuma ngambil dari operation opnya ini. Nah, kita kan tadi operatornya, misal tadi di awal ini main ini satu. Ini yang ini satu sama dengan 0 bukan. Jadinya kita langsung lanjut ke sini. Sama dengan 1, iya berarti ini main. Dan gitu seterusnya lah. Nah, ini untuk printnya. Ini templatenya ini 1, selanjutnya. Terus core-nya itu berdasarkan yang benar aja. Jadinya ini skornya saya cuma 3/5. Udah cukup sekian dari saya, itu project saya selama mengerjakan UAS kemarin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.